terjadi ya, yang hal-hal yang seperti itu. Dan ini saya setiap minggu berhadapan dengan hukum. Entah ada 3 surat, 4 surat terjadi, belum lagi kelas jauh. Jadi kelas jauh itu Bapak dan Ibu jangan deh sampai dikerjakan. Kalau Bapak dan Ibu punya energi lebih, mending salurkan saja deh ke penelitian. Mumpung kita sedang kaya, uang penelitian kita sudah 1,2 triliun saat ini, begitu kita minta proposal susahnya luar biasa. Jadi dulu kita komplain nggak punya dana. Setelah ada undang-undang IT, dilindungi 30% dari BOPTN untuk penelitian. Tetapi sekarang mengeluh, karena apa? Saya sudah komitmen dengan ini, pekerjaan saya sudah ada, jadi ini tidak terpenuhi. Belum lagi ternyata perguruan tinggi nggak punya roadmap penelitian. Jadi akhirnya sporadis lagi, padahal kan kita ingin menuju kepada Indonesia yang lebih baik dari hal inovasi dan sebagainya. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, hal-hal yang seperti ini harus kita perbaiki. Hal ketiga, selain tadi masalah sistem penjaminan mutu, pengakuan dunia, kemudian hal-hal yang harus ada payung hukumnya. Yang ketiga itu adalah undang-undang keinsinyuran. Siapa di sini yang bergelar insinyur? Ada? Banyak ya? Nah, jadi nggak salah kalau saya membuat insinyur itu sangat luas, gitu ya. Tadinya kita mau menggunakan sarjana teknik, tetapi nggak cukup karena saya dari teknologi, soalnya teknologi hasil pertanian insinyur juga. Jadi berarti banyak yang gelarnya insinyur dari teknologi. Akhirnya kita redefinisi bahwa keinsinyur itu adalah kegiatan rekayasa. Semua kegiatan yang berhubungan dengan rekayasa. Kita rekayasa proses ya Bu Andi ya, kira-kira ya seperti itu. Kemudian mungkin ada lagi di rekayasa konstruksi, ada lagi mungkin di rekayasa material dan sebagainya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa saja rekayasa di post harvest, pasca panen dan sebagainya. Kenapa sih undang-undang keinsinyuran ini menjadi penting? Ternyata ujungnya adalah disertifikasi. Bapak dan Ibu tolong lihat, kita punya turunan dari Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI. Sekarang keluar Peraturan Menteri nomor 73 tentang implementasi KKNI. Tolong pelajari itu, karena kita eranya mau dari kurikulum, mau dari learning outcome, pengakuan dan sebagainya akan menuju ke sana. Belum lagi kita baru saja mengeluarkan tentang sertifikasi kompetensi. Itu ada suatu permen itu untuk melindungi bahwa di Undang-Undang nomor 12 itu ada 2. Ada sertifikat kompetensi, ada sertifikat profesi. Sertifikat kompetensi itu harus melalui uji kompetensi. Uji kompetensi yang ada di pendidikan profesi 1 tahun atau 1,5 tahun setelah sarjana, seperti dokter gigi, dokter hewan, arsitek, psikolog, nurse, notariat dan sebagainya, itu ada pendidikan profesi. Kalau di KKNI itu levelnya 7. Lalu setelah uji kompetensi dia nggak dapat ijazah, dapatnya adalah sertifikat profesi, gitu ya. Sertifikat profesi. Jadi orang-orang yang ikut dalam pendidikan profesi setelah sarjana, dia nggak dapat ijazah, tetapi dia akan mendapatkan sertifikat profesi. Sertifikat profesi akan diperoleh jika dia punya sertifikat kompetensi lewat uji kompetensi. Nah, kalau kita mengaku bahwa kita perekayasa, maka mungkin nanti ada pemutihan. Karena ruang lingkupnya sudah kita masukkan di situ, salah satunya adalah pendidikan dan pelatihan. Jadi kita masuk untuk diputihkan. Karena kalau tidak, setelah ST, kan kita mungkin gelarnya STP ya. Hampir semuanya ada STP, mungkin ada ST apa gitu ya. Setelah sarjana teknologi atau teknik ini, dia harus masuk ke pendidikan profesi insinyur.
gitu ya. Baru dia dapat gelar insinyur. Karena kita dulu by degree, by academic, kita bergelar insinyur dan kita masih bekerja dalam prerekayasa saat ini dalam bidang pendidikan, maka kita harus menjadi bagian yang diputihkan. Saya bilang jangan diputihkan dong kayak Backlin gitu kan. Jadi nanti kita diberi pengakuan gitu ya, pengakuan. Nah, siapa yang akan mengakui kita? Yaitu Persatuan Insinyur Indonesia. Sehingga di dalam undang-undang itu kita berani mengatakan bahwa organisasi keinsinyuran itu disebut Persatuan Insinyur Indonesia. Dulu kita rasanya dengan Bu Ani, saya ingat itu kita menjadi anggota ya Bu Ani ya. Setelah itu nggak tahu kemana ya kartu anggotanya. Mudah-mudahan sih masih diakui gitu ya di PII. Nah, jadi nanti kalau dari SD murni anak-anak kita akan ada pendidikan profesi insinyur. Nah, pendidikan profesi insinyur ini harusnya dikembangkan bersama oleh perguruan tinggi dan organisasi keinsinyuran tadi. Bukan hanya PII, karena PII itu organisasi yang payungnya, maka kita kelompok keahlian seperti teknologi industri pertanian, teknologi pangan, mau disebut organisasi apa. Di sini harus ada dinding yang jelas. Apakah kita akan berasosiasi, membentuk asosiasi institusi pendidikan tinggi, bidang apa, gitu, bertanggung jawab terhadap mutu supply, menghasilkan lulusan dan ilmu. Kemudian satu lagi adalah organisasi profesi yang mengurusi karir anak-anak kita. Misalkan nanti ada insinyur muda, insinyur madya, insinyur utama gitu misalnya. Bisa saja ada degree seperti itu, ada tingkatan. Karena setelah dia memiliki gelar insinyur profesional, karena dia misalnya saja nanti dia bergerak dalam technopreneurship, bertanggung jawab dalam proses-proses tertentu, destilasi, ekstraksi di suatu pabrik, bahkan dia melakukannya sendiri karena dia menjadi owner dari perusahaan itu, tetapi dia juga menjadi perekayasanya, maka dia harus bergelar itu gitu. Kemudian setelah itu kalau dia misalkan GM dalam suatu pabrik, bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses yang menghasilkan produk, dan kalau produk ini salah, bisa merugikan masyarakat, dialah yang tanda tangan, itulah insinyur berlisensi atau insinyur teregistrasi. Kenapa sih jadi rumit gitu kan? Karena kita di luar sana itu sudah melakukan seperti itu, dan karena kita sudah tanpa batas lagi, orang di sana akan menyerbu kita. Jadi kalau kita nggak punya aturan itu, kita juga nggak bisa semena-mena. Kalau dia mengaku-ngaku bahwa dia insinyur, kita sudah punya rambu-rambunya, ini loh yang kita sebut insinyur. Mungkin saja di sana seperti sekarang lah, Bachelor of Science dari Australia kan belum bisa saya akui menjadi S1 di Indonesia, kecuali dia dari teknik, kecuali dia 4 tahun, kecuali dia BSc with honors, kecuali BSc yang bisa memperlihatkan bahwa dia pernah menulis skripsi atau laporan project. Biasanya itu yang double major, ada mayor minor. Misalkan minornya dia marketing, tetapi majornya adalah bisnis internasional, gitu. Itu bisa diakui menjadi S1. Tetapi yang BSc dengan 24 mata kuliah 3 tahun, BIT jadi diploma 3 diakui di Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena kita punya standar, kita punya kerangka kualifikasi nasional.
Nah, kan jadi nggak semena-mena gitu. Itu adalah tameng. Karena di masyarakat insinyur negara-negara yang lain sudah memiliki sudah memiliki undang-undang keinsinyurannya. Sehingga kita juga harus ditamengi dengan undang-undang ini. Kenapa undang-undang? Kenapa nggak peraturan menteri saja? Tidak bisa, karena insinyur ada di PU, insinyur ada di SDM, insinyur ada di lingkungan, di kehutanan, di pertanian, di pendidikan. Hampir semua kementerian itu menggunakan jasa keinsinyuran. Belum lagi kalau kita cerita tentang perusahaan. Hampir perusahaan itu menggunakan rekayasa. Nah, ini agak menjadi rumit kepada kita, tetapi itu untuk melindungi anak-anak kita untuk setara kalau dia masuk ke pekerjaan yang lain, karena dia ada uji-uji kompetensi. Kemudian kita sekarang harus bersiap-siap. Apakah kita suatu saat akan ada profesi keinsinyuran di teknik industri pertanian, di teknologi pangan dan sebagainya? Apa yang kita maksud, mungkin proseskah di situ sampai dia menjadi benar-benar perekayasa yang bisa kita bertanggungjawabkan. Karena S1 itu kita sudah sepakat sejak 2003, sejak ada KBK, kita memberikan generic competence kepada anak-anak. Sehingga kalau kita lihat profilnya, dia bisa jadi peneliti, bisa jadi educator, bisa jadi konsultan, bisa jadi entrepreneur, dia bisa menjadi apalagi satu lagi manajer. Jadi itu sesuatu yang benar-benar generik. Jadi dia bisa ditempatkan di mana saja selagi dia menggunakan analytical thinking, critical thinking, logical thinking. Dan dia memiliki, kalau S1 itu harus sampai bisa memanage organisasi. Kalau diploma 3 memanage kelompok. Oleh karena itu diploma 3 itu biasanya dia jadi supervisor, di bawah supervisor apa di industri ya? Mandor. Jadi itu bisa seperti itu, karena dia kelompok, bertanggung jawab bukan terhadap pekerjaan sendiri tetapi kelompok. Tetapi sudah S1 itu harus sudah organisasi, sehingga kalau dia buka company, dia buka perusahaan dengan teknopreneurnya, dia sudah bagus.